Pernahkah kamu mendengar tentang seorang anak yang memiliki IQ 2 kali lipat dari Einstein? Seorang anak yang membaca koran sebelum bisa berjalan, yang menguasai 8 bahasa sebelum usia 10 tahun, dan kuliah di Harvard saat anak seusianya masih belajar perkalian. Namanya William James Sidis. Tapi kisah hidupnya bukan kisah kejayaan dan kemewahan. Ini adalah kisah menyayat hati tentang kejeniusannya, kesendiriannya, dan bagaimana dunia memperlakukan seseorang yang terlalu pintar untuk zamannya. William lahir pada 1 April 1898 di Boston, Amerika Serikat. Ayahnya, Boris Sidis, adalah seorang psikolog dan psikiater ternama, sedangkan ibunya, Sarah, adalah salah satu dokter wanita pertama dari komunitas Yahudi Rusia. Sejak kecil, William sudah menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Di usia 6 bulan, ia bisa berbicara 1 atau 2 kata. Di usia 1 tahun, ia membaca label botol. Di usia 18 bulan, ia membaca koran New York Times. Boris dan Sarah mendidik William dengan pendekatan ilmiah. Mereka percaya bahwa jika seorang anak diberi stimulasi tepat sejak dini, potensi otaknya bisa berkembang tanpa batas. Dan William menjadi bukti hidup dari teori itu. Sebelum usianya 6 tahun, William sudah menguasai bahasa Latin, Yunani, Rusia, Jerman, Ibrani, Prancis, Turki, dan Armenia. Bahkan, ia menciptakan bahasa baru bernama Vandergood, lengkap dengan tata bahasa dan kosakatanya. Di usia 8 tahun, William menulis buku teks matematika tentang logaritma dan geometri Euclidean. Ia mendaftar ke Harvard pada usia 9 tahun, namun ditolak karena dianggap belum dewasa secara emosional. Tapi 2 tahun kemudian, saat usianya baru 11 tahun, Harvard tak punya pilihan selain menerimanya. Ia menjadi mahasiswa termuda dalam sejarah universitas itu. Di Harvard, William tidak hanya belajar, ia juga mengajar. Ia berdiri di depan kelas, memberikan kuliah matematika tingkat lanjut kepada mahasiswa yang jauh lebih tua. Ia dianggap sebagai anak ajaib, dan media massa membanjirinya dengan sorotan. Namun popularitas itu membawa tekanan luar biasa. Di balik kecerdasannya, William adalah anak pemalu dan penyendiri. Ia tidak suka berada di keramaian, tidak suka diwawancara, dan tidak suka disebut sebagai jenius. Ia pernah berkata, "Saya ingin hidup dalam keterasingan. Saya tidak ingin dikenal. Saya tidak ingin dikendalikan." Orang tuanya berharap William menjadi simbol keberhasilan metode pendidikan mereka. Mereka menekannya untuk terus menjadi sorotan. Tapi semakin didorong, William semakin menarik diri. Setelah lulus Harvard, ia mencoba belajar hukum, tapi tak pernah menyelesaikannya. Ia memilih hidup biasa, menghindari dunia akademik, dan menolak tawaran pekerjaan besar. Meski sangat mencintai William, orang tuanya tak menyadari bahwa harapan mereka yang tinggi telah menjadi beban yang mencekik. Boris Sidis, sang ayah, melihat William sebagai proyek kesuksesan dari teori pendidikan radikalnya. Ia ingin membuktikan bahwa manusia bisa dibentuk menjadi jenius jika dibina sejak kecil. Tapi dalam prosesnya, ia lupa bahwa William juga butuh kebebasan sebagai manusia biasa. Sarah, ibunya, juga mendambakan pengakuan sosial melalui anaknya. Ia ingin William menjadi dokter, ilmuwan, bahkan tokoh publik. Namun William menolak semua itu. Setelah dewasa, William mulai menjauh dari keluarganya. Ia merasa hidupnya telah dirampas sejak kecil. Dalam surat-surat pribadinya, ia menuliskan bahwa ia ingin lepas dari kendali orang tuanya dan dunia yang terus menuntut. Tragisnya, saat William dipenjara karena ikut demonstrasi damai, orang tuanya datang untuk membebaskannya. Tapi William menolak bantuan itu. Ia memilih menjalani proses hukum sendiri sebagai bentuk terakhir dari kemandiriannya. Tak lama kemudian, ayahnya meninggal dunia. Sebagian percaya karena patah hati melihat hubungan mereka yang hancur. Setelah keluar dari penjara, William mulai berpindah-pindah kota. Ia bekerja sebagai buruh, operator mesin, dan bahkan juru ketik. Identitasnya disembunyikan, dan ia menggunakan nama samaran. Ia tetap menulis. Lebih dari 80 karya ia hasilkan, mulai dari sejarah, matematika, teori politik, hingga novel satir, tapi hampir semua diterbitkan tanpa nama. Ia juga menciptakan sistem matematika baru, menulis tentang asal-usul suku-suku Amerika, dan memprediksi konsep lubang hitam jauh sebelum teori itu populer.
tapi semua itu dilakukan dalam diam. Dunia tidak pernah tahu betapa besar pikirannya, karena ia sendiri memilih untuk tidak menunjukkannya. Pada 1937, William menjadi korban dari penangkapan karena ikut aksi damai komunis. Ia dipenjara selama beberapa bulan. Setelah itu, hidupnya makin menyendiri. Ia tinggal di kamar kecil di kota New York, hidup dari pekerjaan menulis yang tidak menentu. Ia menghindari keluarganya, menghindari publik, dan menghindari dunia. Pada tahun 1944, William James Sidis ditemukan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Usianya baru 46 tahun. Ia meninggal dalam kemiskinan, sendirian. Tapi otaknya masih jadi misteri hingga kini. Meski hidupnya tragis dan sunyi, pemikiran William tetap menyisakan jejak. Beberapa peneliti percaya bahwa idenya tentang semesta yang terus berkembang menginspirasi pengembangan teori multiverse modern. Dalam tulisannya yang tak dikenal, William pernah menjabarkan kemungkinan eksistensi dimensi lebih tinggi. Gagasan yang baru puluhan tahun kemudian menjadi pembahasan dalam fisika teoretis. Karya-karyanya tentang sejarah dan linguistik digunakan dalam pengembangan studi etnolinguistik modern. Bahkan, bahasa ciptaannya, Vandergood, menjadi contoh penting dalam studi bahasa buatan. Pemikirannya, meski tertimbun oleh waktu, telah mempengaruhi dunia secara diam-diam. Seperti batu kecil yang dilempar ke danau, riaknya menyebar jauh ke masa depan. Banyak orang bertanya, mengapa William menyia-nyiakan kejeniusannya? Tapi benarkah ia menyia-nyiakannya? Atau justru ia yang benar-benar merdeka? William tidak pernah mencari kekayaan, ketenaran, atau gelar. Ia mencari kedamaian, kebebasan berpikir, dan ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam hidupnya yang sunyi, ia mungkin justru memberi pelajaran terbesar. Bahwa kejeniusan bukan soal menjadi hebat di mata orang lain, tapi tentang kesetiaan pada diri sendiri. Saya tidak ingin menjadi terkenal, saya hanya ingin berpikir dengan bebas. Dan dengan itu, William James Sidis tetap hidup dalam pikiran mereka yang percaya bahwa jenius sejati adalah mereka yang tahu kapan harus bersuara dan kapan harus diam. Setelah semua kisah yang luar biasa ini, setelah kejeniusannya yang tak tertandingi, perjuangannya melawan ekspektasi, dan pelariannya dari sorotan dunia, apa yang sebenarnya yang bisa kita pelajari dari William James Sidis? Apa makna dari hidup seorang anak yang bisa membaca koran sebelum bisa berjalan, tapi akhirnya memilih hidup dalam kesunyian? Pelajaran pertama, kecerdasan bukan segalanya. William memiliki IQ yang bahkan melebihi Einstein, tapi ia tidak bahagia. Ia tidak damai, karena di balik angka dan rumus, manusia tetaplah makhluk emosional yang butuh dimengerti, bukan hanya dipuji. Pelajaran kedua, anak bukan proyek ambisi orang tua. William dibentuk sejak bayi untuk menjadi jenius. Tapi harga yang harus ia bayar adalah masa kecil yang hilang, kebebasan yang dirampas, dan hidup yang tak pernah ia pilih sendiri. Anak bukan cermin untuk ambisi. Mereka adalah pribadi yang butuh dibimbing, bukan dikendalikan. Pelajaran ketiga, kebebasan adalah hak yang paling suci. Sidis menolak semua label, profesor, bintang media, anak ajaib. Ia hanya ingin menjadi manusia biasa. Ia hanya ingin berpikir dalam diam, tanpa campur tangan siapapun. Dunia menyebutnya gagal, tapi mungkin justru disitulah keberhasilannya. Karena apa artinya hidup jenius, jika kita tak bisa hidup sebagai diri kita sendiri? Pelajaran keempat, dunia belum tentu siap menerima yang berbeda. Banyak dari kita memuja kejeniusan selama itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika seorang jenius memilih jalan sunyi, kita mencemoohnya. Sidis adalah pengingat bahwa bukan semua cahaya harus menyilaukan. Ada cahaya yang bersinar diam-diam untuk mereka yang mau benar-benar melihat. Dan terakhir, warisan sejati tak selalu tercatat dalam buku sejarah. Mungkin dunia tidak akan pernah membaca semua tulisan William James Sidis. Mungkin namanya tak sepopuler ilmuwan besar lainnya. Tapi pikirannya, gagasannya, cara hidupnya telah menimbulkan gelombang yang masih terasa hingga kini. Karena dalam diamnya, Sidis mengajarkan kita satu hal. Jenius sejati bukan yang paling keras disorot dunia, tapi yang paling setia pada dirinya sendiri. Saya tidak ingin menjadi terkenal. Saya hanya ingin berpikir dengan bebas. William James Sidis.
Jika dunia punya Einstein, maka dunia juga pernah punya Sidis. Tapi jika Einstein adalah cahaya yang menerangi dunia, maka Sidis adalah bintang redup di langit sepi, yang cahayanya hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar mencarinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like, komen, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video mendatang.